ada keberkahan tidak bekerja seperti itu. Keberkahan itu bekerja sangat alamiah gitu. Dia tidak bisa dibuat. Sama dengan ziarah kubur, macam-macam. Nanti saya akan membahas tentang ziarah kubur khusus gitu. Kenapa kemudian saya menganggap ziarah kubur yang kemudian orang-orang menganggap sebagai ajang pencarian berkah. Itu saya anggap sebagai pemahaman doktrin yang liar gitu. Welcome to Furman Panipahan Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Firman Panipahan. Di kesempatan ini saya ingin membahas filsafat berkah atau pembahasan tentang berkah menggunakan perspektif filsafat. Nah, ini penting saya utarakan karena di Indonesia khususnya umat Islam Indonesia maksud saya itu sering sekali menggunakan kata berkah dalam kehidupannya. Sehingga kata berkah ini adalah kosakata sehari-hari gitu. Yang sebenarnya kalau kita telusuri, kita analisis lebih mendalam, kata berkah ini sebenarnya rumit untuk difahami, apalagi untuk disampaikan kepada orang lain pemahamannya gitu ya. Tapi kita meringkas hal itu dengan satu kata berkah, berkah ini berkah, itu berkah dan seterusnya. Banyak sekali keberkahan-keberkahan yang sebenarnya disampaikan oleh orang-orang yang tidak mengerti apa itu berkah. Yang akhirnya itu menjadi doktrin liar dalam tanda petik. Doktrin liar. Karena seseorang itu tidak memahami apa itu kata berkah, tapi dia mengajarkan ke orang lain, sudahlah ambil berkahnya saja, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu sering sekali kita temukan. Oleh karena itu saya ingin membahas ini, dan tentu upaya ini adalah untuk supaya kita tidak lagi atau minimal memiliki cukup alasan kenapa kita menggunakan kata berkah terhadap sesuatu atau terhadap seseorang. Nah, ini kata kunci nanti. Saya akan bahas itu. Terhadap sesuatu dan terhadap seseorang. Ada nggak seseorang yang kita anggap berkah? Gitu? Ada. Banyak sekali dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalkan mau mengambil berkah pada kiai. Atau kalau kepada sesuatu, mau mengambil berkah untuk berkunjung ke kuburan dan seterusnya. Itu banyak sekali hal-hal yang sesat fikir ya, sesat fikir. Saya akan jelaskan pelan-pelan. Baik, karena saya tadi katakan bahwa pertemuan ini adalah filsafat berkah temanya, maka saya akan memulai dengan istilah filosofis, yaitu di dalam filsafat itu memiliki tiga struktur minimal ya, tiga struktur minimal untuk memahami sesuatu. Nah, ada yang dikatakan sebagai ontologis. Dia disebut juga cabang filsafat ontologis yang pada akhirnya menjadi cabang gitu. Karena dia memiliki diskursus sendiri gitu ya. Kemudian epistemologis juga disebut cabang filsafat pada akhirnya nanti karena dia memiliki struktur diskursusnya sendiri. Dan terakhir ada aksiologi. Aksiologi yang disebut juga cabang filsafat. Cabang filsafat tidak hanya tiga, banyak sekali. Jadi kalau kita mempelajari pengantar-pengantar filsafat itu, nanti kita akan temukan bahwa cabang filsafat ini ada tiga ini gitu. Padahal tidak dibatasi oleh tiga ini. Karena sebenarnya tiga hal ini tidak cukup disebut sebagai cabang filsafat saja. Ini metode berpikir filsafat juga sebenarnya masuk di situ. Hanya saja di dalam pembahasan filsafat sendiri, ada metode berpikir filsafat untuk menjelaskan perbedaan berpikir irasional, berpikir doktrinal, dan seterusnya. Maka ada cara berpikir filsafat yang disebut radikal, logis, sistematis, komprehensif, dan seterusnya itu. Itu pembahasan lain. Nah, nanti saya akan buat video sendiri. Mungkin sudah ada videonya saya bahas di YouTube saya, bisa dicek ya. Oke, jadi saya akan memulai dengan istilah ontologis. Apa itu ontologis? Ontologis itu adalah pembahasan filosofis yang memulai membahas sesuatu menggunakan atau mendahulukan objek itu sendiri, mendudukkan perkaranya.
yaitu melalui materi objek itu. Apa itu materi objek ya? Dalam hal ini kita berbicara tentang berkah. Berkah itu memiliki materinya atau tidak? Kalau kita telusuri, berkah itu adalah sebuah kata yang memiliki makna. Yang kalau kita cari maknanya itu berkaitan dengan perbuatan. Yang juga berkaitan dengan nilai. Sifatnya subjektif. Bahwa yang merasakan keberkahan terhadap sesuatu adalah setiap orang, setiap subjek tertentu. Nah, ini kemudian menarik untuk saya bahas. Itu saya katakan tadi itu agak rumit, tapi akan saya jelaskan dengan sesimpel mungkin ya. Jadi secara ontologis, kata berkah itu berasal dari pemahaman umat Islam. Jadi kosakata ini berasal dari ajaran-ajaran Islam. Paling mudah kita cari kosakata itu dari kalimat salam umat Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barokatuh itu artinya berkah. Jadi jelas bahwa kata berkah itu berasal dari atau dari ajaran Islam. Kemudian apa itu berkah? Berkah itu birkah atau barokah. Birkah itu adalah sumur. Sumur itu memiliki mata air. Jadi kalau dia kering jadi sumur kering, ini sumur yang ada airnya. Jadi sumur pada umumnya ya, dia memiliki mata air yang terus mengaliri air. Maka disebutlah makna berkah itu sesuatu yang bertambah terus-menerus. Orang menguras air itu terus, tapi airnya terus bertambah karena ada mata air. Maka berkah itu adalah mata air yang tidak terputus. Jadi kalau kata berkah itu dilekatkan kepada sesuatu, maka sesuatu itu berhubungan dengan fungsinya yang bertambah atau nilainya yang bertambah. Kalau peci ini kalau disebut peci yang berkah, maka peci ini nilainya bertambah atau manfaatnya yang bertambah. Misalkan peci ini dipakai oleh seorang syekh, kemudian dilelang. Yang semulanya harganya 25.000 menjadi 1 juta. Itu disebut berkah. Itu berkah itu. Berkah dari pemakaian sebelumnya kan gitu. Orang ada ketergilaan atau fanatisme terhadap atau ngefans terhadap orang itu sehingga dia rela membeli itu dalam upaya hanya untuk mendapatkannya saja itu. Jadi materi 1 juta tadi itu tidak ada artinya dengan peci bekas pemakaian seseorang gitu. Maka peci itu berkah karena dipakai oleh seseorang. Jadi kembali lagi ontologis, secara ontologis. Jadi berhubungan dengan bahasa. Jadi materinya adalah bahasa, disampaikan dari seseorang ke orang lain. Itu secara ontologis. Yang kemudian setiap orang memahami itu sesuai dengan nalarnya masing-masing. Nah, kemudian yang kedua adalah epistemologis. Epistemologis itu apa? Dasar-dasar pengetahuannya. Apa sih dasar-dasar pengetahuannya tentang berkah ini? Oh ya, itu saya katakan tadi berdasarkan sumbernya itu dari ajaran Islam. Disebut berkah karena berasal dari kata birkah, sumur yang terus bertambah manfaatnya. Nah, itu ya. Jadi secara epistemologis dia berkaitan dengan sejarah. Berkaitan dengan sejarah. Namun apakah pembahasan berkah ini kemudian bisa dikaitkan dengan sesuatu yang tanpa batas gitu, yang menghilangkan rasionalitas dalam kehidupan. Jadi berkah tidak bisa menjadi rumus kehidupan kalau kita melihat epistemologinya, bahwa sesuatu disebut berkah jika dia sudah bisa diukur dan dia terukur gitu. Kalau sesuatu itu belum terukur, maka tidak bisa bakalan menjadi berkah gitu. Tidak bisa begitu. Misalkan saya contoh topi tadi, peci tadi. Saya ingin peci ini menjadi berkah gitu kan. Kemudian
saya minta pada seorang kiai untuk memakaikan peci ini gitu. Kemudian setelah dia pakai, bekas pakainya itu saya pakai kembali. Berharap setelah bekas pakaiannya itu akan menjadi berkah kepada diri saya. Itu pemahaman yang irasional yang saya sebut tadi di awal-awal adalah pengertian atau doktrin liar. Tidak ada keberkahan, tidak bekerja seperti itu. Keberkahan itu bekerja sangat alamiah gitu. Dia tidak bisa dibuat. Sama dengan ziarah kubur, macam-macam. Nanti saya akan membahas tentang ziarah kubur khusus gitu. Kenapa kemudian saya menganggap ziarah kubur yang kemudian orang-orang menganggap sebagai ajang pencarian berkah, itu saya anggap sebagai pemahaman doktrin yang liar gitu. Tidak cukup alasan untuk menjelaskan itu gitu. Maka saya katakan itu liar sekali dan cenderung kepada kesesatan berpikir. Tidak sesat dalam pemahaman ideologis, tapi sesat berpikir. Saya tidak mau menyentuh pada pemahaman keyakinan seseorang atau akidah ya. Itu terlalu jauh sekali. Kita berbicara tentang pemikiran. Nah, jadi epistemologi seperti itu. Epistemologi itu sesuatu yang dia terukur. Kalau dia tidak terukur, tidak bisa disebut sebagai epistemologis. Jadi secara epistemologis keberkahan itu dia bukan rumusan yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita ingin apa namanya menambah menambah katakanlah menambah berkah kepada sesuatu, itu kan juga menjadi menjadi apa namanya berbenturan, apa istilahnya saya, oposisi oposisi biner ya, apa istilahnya oposisi biner itu berlawanan gitu ya. Misalkan saya ingin tubuh saya sehat supaya menambahkan keberkahan. Saya olahraga dan seterusnya. Secara natural ya begitu gitu. Kalau kita sehat, cara berpikir, kemudian bekerjanya sehat, makanannya sehat, otomatis kita mendapatkan kesehatan juga. Dan kalau kita kaitkan dengan konsep keberkahan, ya juga akhirnya tidak perlu ada kata berkah itu juga gitu loh. Karena itu natural kan gitu. Jadi secara epistemologis dia tidak terukur. Itu yang kedua. Yang ketiga, nilai atau aksiologi. Jadi aksiologi itu berbicara tentang nilai. Nilai-nilai keberkahan itu sifatnya subjektif. Dia dirasakan oleh setiap individu dalam pengertian keberkahan yang saya bahas. Atau pengertian keberkahan yang berasal dari doktrin Islam atau ajaran Islam. Wabarakatuh kan itu istilahnya, wabarakatuh berkah, birkah gitu kan, yang terus bertambah nilainya, terus bertambah. Saya katakan tadi peci yang memiliki keberkahan karena dia bekas dipakai dipakai oleh kiai misalkan, dan kemudian ada orang yang ngefans sama kiai itu, dia rela membeli peci itu yang semulanya harganya 25.000 menjadi 1 juta. Itu relatif, pada akhirnya hanya subjektif tentang rasa cinta, alasan-alasan lain, alasan-alasan fanatisme dan seterusnya. Jadi begitu. Kalau kita bicara istilah atau kata berkah menggunakan filsafat, akhirnya kita menemukan kebuntuan pemaknaan tentang filsafat itu, tentang keberkahan itu. Bahwa pada akhirnya secara epistemologis, makna keberkahan itu ditemukan. Kemudian bisa diukur hanya melalui sesuatu yang alamiah. Saya kasih contoh tadi seperti orang yang ingin sehat, badannya dia olahraga, dia makan makanan sehat, dia tidur teratur dan seterusnya. Dan itu alamiah, tidak ada hubungannya dengan kata berkah yang selama ini kita dengar dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi kosakata dalam kehidupan kita. Apa-apa dikit ngambil berkah, apa-apa dikit ngambil berkah. Dan juga termasuk kuburan itu, termasuk mengkultuskan seseorang, mencium tangannya bolak-balik dan seterusnya. Dua hal ini tentu akan saya bahas di video selanjutnya, yaitu tentang apakah benar kuburan itu memberikan berkah dan kemudian mengalap barokah terhadap kiai, apakah kiai itu jadi sumber berkah.
Itu akan saya bahas di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.